Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Atma Jaya Motor yang kali ini kedatangan sebuah mobil yang menolak tua. Siapa lagi kalau bukan Honda Jazz RS 2008. Honda Jazz ini yang 2008 mengalami pembaharuan dari pertama muncul di tahun 2003, 2005 yang sekarang ini model terbaru ya dari Jazz RS 2008 pertama hadir. Nah, mobil ini kalau dibandingkan dengan kompetitornya ya, dengan Toyota Yaris, Jazz RS ini memiliki bodi yang futuristik, lebih futuristik ya ketimbang kompetitornya. Lebih menarik juga, siapapun yang membawanya pasti awet muda. Nah, seperti contoh ini, kalau Jazz RS ini memiliki dua tipe. Yang tahun 2008 dengan model seperti ini ada dua tipe yang dihadirkan oleh Honda, yaitu Jazz tipe S yang lebih standar ya, yang standar di bawahnya RS, lalu ada Jazz RS. Dia memiliki beberapa perbedaan sedikit dengan Jazz S itu tadi. Seperti contoh ya, di daerah spionnya dan lain-lain itu memiliki perbedaan. Kalau di sini kita lihat yang ganteng mas, dari segi lampu juga udah ada bedanya dari Jazz VTEC tahun 2007 atau IDSI, beda, lebih menarik, apalagi dengan kompetitornya ya, ini berbeda lampunya. Nah, kita lihat mas, sama lihat dari segi mana, sisi manapun lebih futuristik mobil ini. Lalu juga mobil ini memiliki ban ukuran 185 65, ringnya 15. Jazz RS ini semuanya sama ya, dengan serepnya juga sama. Insya Allah sama di apa Jaya ini yang kita hadirkan. Jazz RS ini insya Allah sama. Kita sediakan semuanya. Jadi kalau misalkan nggak ada ban serepnya, nanti posisinya kita kasih tahu ya posisinya di mana. Kalau nggak ada dongkrak saya kasih, kalau nggak ada kunci rodanya saya kasih. Pasti itu saya kasih. Nah, untuk segi manapun berbeda dengan Jazz IDSI atau VTEC, berbeda, ini lebih sporty dan aerodinamis, nah, katanya orang-orang. Nah, ini langsung ke dalamnya dulu aja udah nggak apa-apa, nanti keliling. Nah, kalau ini dalamnya ini masih original mas, masih original semua. Power window lock, terus juga ada central locknya. Ini juga apa, handle-nya. Nah, ini setirnya bisa naik turun, tilt steering. Nah, terus yang RS ini juga ada tombol retract-nya. Nah, ini spionnya bisa ngelipat, Mas. Bisa ngelipat. Terus ada apa? Pengaturan kacanya itu juga ada. Untuk ini kita sediakan tipe tipe Matic. Nah, tipe Matic ini bisa Matic bisa Triptonic. Jadi mau manual bisa, Matic bisa. Kalau mau mindahkan yang ke manual nanti ke S itu, nanti ada tombol S itu nanti bisa masuk ke Triptonicnya, manualnya. Insya Allah AC dingin. Kalau semisalkan nggak dingin, di Atma Jaya pasti didinginkan AC-nya, pasti terima dingin, tenang saja. Itu nanti audionya juga standar itu, masih Kenwood standar itu. Lalu juga mobil ini banyak fiturnya. Nanti lebih lengkapnya nanti pas kita test drive nanti juga bisa jelaskan lebih rinci lagi. Nah, Mas ke belakang. Nah, untuk yang tipe RS ini ada perbedaan ya di JSS-nya. Spoiler. Ini pengaruh Mas, iki sayape iki gareng ganteng JSS. Jadi JSS RS iki ya. Jadi kelihatannya dia lebih malah kayak arek ngenomi Mas. Jadi kayak mobil ini lebih ganteng, lebih muda tampilannya. Ini pengaruh kalau yang apa spoilernya ini. Nah, ini RS
bedanya kalau kalau yang di S nggak ada tulisannya RS. Ini Mas. Nah, ini juga ada kelebihannya juga di JSRS ketimbang kompetitornya. Nah, ini bisa rata lantai. Jadi gini, dilipat gini. Nah, ini bisa rata. Loh, bisa rata, Mas. Loh, bisa rata. Jadi kalau misalkan punya keluarga kecil gitu ya, punya anak. Nah, ini bisa dimasukkan kasur untuk tidurnya anak-anak. Ini bisa rata lantai ataupun punya muatan banyak. Misalkan apa ya, koper nggak cukup bisa dimasukkan ke sini. Ini kelebihannya dari kompetitor lain. Jadi dia memang agak panjang dimensinya, tapi ini kelebihannya rata lantai seperti ini loh. Ini yang mungkin Jazz itu menjadi pertimbangan di keluarga-keluarga kecil bahwa memang dia mempunyai fitur seperti ini. Nah, untuk posisi ban serep tadi di sini, Mas. Ini diangkat seperti ini. Nah ini nanti kalau misalkan nggak ada dongkraknya, nggak ada kunci rodanya, pasti kita kasihkan sebelum penyerahan. Nah, ini di sini posisinya ban serepnya. Nah, kalau kembalikan tinggal ditarik aja nanti, itu bisalah nanti dibetulkan. Nah, jadi Jazz RS ini bisa menjadi pertimbangannya Anda semua. Kalaupun ingin terlihat sporty, elegan, terus punya fitur apa aja ya tadi ya, seperti itu tadi, dimensi yang lebih lega, dalamnya lebih lega, jawabannya JSRS. Untuk lainnya mungkin pastilah ya, kalau di JSRS ini dia lebih body kitnya juga lebih lebih manis ya. Jadi dia ada body kitnya dikit-dikit itulah. Nah, seperti itu kan body kita, Mas. Nah, dikit-dikit seperti itu. Ini malah kelihatan lebih sporty kalau JSRS itu. Ini rata-rata sasarannya memang anak-anak muda seperti itu kalau JSRS. Jadinya kalau pakai JSRS itu malah ketok ngenomi gitu katanya. Sasarannya anak muda, bapak-bapak pun itu bisa, malah bisa kelihatan muda. Nah, nanti kita langsung ke sisi mesin dulu, nggak apa-apa. Monggo ke mesin. Pemirsa Majaya, sekarang langsung ke bagian mesin aja ya. Nah, di bagian mesin ini Honda Jazz terbaru ya, RS ini ya, RS 2008 sudah menggunakan iVTEC, teknologi iVTEC. Pembaruan lah ya, lumayan pembaruan dari generasi sebelumnya. Dia 1500 cc. Kalau menurut saya mobil ini sudah lumayan, tenaganya sudah cukup mumpuni untuk diajak berlari-larian juga. Untuk masalah lainnya seperti kaki-kaki, saya rasa untuk JSRS ini sudah cukup baik, mumpuni. Dan juga mobil ini insya Allah ya, kalau beli di Atma Jaya nggak ada bekas laka dan lain-lain. Insya Allah juga catnya ini kalau JSRS ini dominan ke originalnya. Nah, ini penting ya untuk sampai membeli mobil bekas tahun 2000 sekian itu. Jadi insya Allah nggak ada bekas nabrak atau lain-lain. Dan untuk lainnya perawatan seperti supaya transmisinya lebih enak lagi, yaitu tune up, ganti oli. Kalau bisa untuk maticnya seperti ya, maticnya udah CVT untuk Jazz 2008. Jadi sampai beli dari kita, nah, perawatan seperti matic flashing itu diperlukan supaya lebih maksimal tenaganya. Saya rasa cukup itu untuk penjelasan di mesinnya JSRS ini. Kita lanjut ke sisi test drive-nya. Saya motor lovers ya. Ini ada sedikit apa ya, kita memberi informasi lah ya, bahwa memang JSRS tahun 2008 ini yang kita dapat RS ini ya, tipe RS ini kuncinya immobilizer. Immobilizer ini jadi anti maling, Mas. Jadi kalau misalkan sampai takutnya ya jangan sampai patah kalau kunci seperti ini. Semisalkan ini patah, misalkan patah, Mas ya. Jadi mobil ini anti maling banget. Lagi patah sampai nggak nyambung karo iki lah ya, kan ada komponen immobilizernya itu. Chipnya lah, semacam chip. Sampai nggak akan bisa starter mobil ini. Jadi cuma ya bisa starter tapi nggak bisa hidup. Cuma gitu aja. Pernah kejadian sih sebelumnya, memang dibuat pembelajaran, jadinya saya bilang ke pemirsa, jadi jangan sampai kuncinya patah ataupun lainnya gitu ya. Pokoknya sama beli mobil ini dijaga beneran untuk kuncinya ini. Jadi jangan sampai hilang ataupun patah seperti itu. Sekedar informasi saja. Nah, lanjut ke sisi mana ini tadi? Mau test drive ya. Nah, kita hidupin dulu. Nah,
mobil ini kan tadi saya udah bilang bahwa triptonik. Triptonik ini bisa manual, bisa matic. Nah, untuk triptoniknya sendiri mobil ini pedal shift ya. Pedal shift itu perpindahan gigi. Nah, jadi saya kasih tahu bahwa seperti ini. Nah, ini penunjuk average bensinnya 10,9 liter ini. Nah, nanti gini. Ini kan perpindahan tuasnya ya ditunjukkan di sini. Jadi kalau misalkan Anda mau ini di jalan, nanti kalau misalkan Anda ingin ke triptonik, tek ini ke S, lalu Anda coba tekan pedal shift yang ada plus ini. Plus ini nambah. Nah, itu hidup manual 2, jadi masuknya ke gear 2. Ya selanjutnya seperti itu kalau misalkan mau mengurangi gearnya, masuk ini ke min ini, truk. Oh, dia mengurang. Jadi nanti kalau misalkan Anda menggunakan triptonik ini kalau misalkan Anda wah kepingin kenceng mas aku ya pakai triptonik ini. Jadi kalau misalkan metiknya agak agak bagi Anda kurang puas ya pakai triptonik ini lumayan membantu sih kalau saya rasa triptonik ini. Jadi perpindahan tuasnya juga pedal shift seperti ini seperti kayak F1 mas. Jadi F1 itu like perpindahan giginya di daerah mana daerah setir sini memudahkan penggunanya juga. Mantap lah Honda Jazz ini. Nah, ini AC-nya di sini, pengaturan blowernya, kedinginannya, pengaturannya semuanya ada semuanya. Ini untuk casasan, power outlet ini. Nah, untuk lainnya semua seperti cup holder semuanya lumayan lah untuk sekelas Jazz ini. Terus ada ini tilt steeringnya. Insya Allah fungsi semua kok di kita ini. Insya Allah seperti itu. Nah, cuma tilt steering nggak ada teleskopiknya. AC-nya dingin, kalau kurang dingin nanti pasti kita tambahi. Dan pokoknya sampean hadir dulu di Atma Jaya. Masalah itu nanti gampang kita yang bisa ngatur. Oke, kita jalan-jalan mas, naik Jazz ini. Nah, kalau menurut saya mas ya, dari kompetitornya ya, untuk semuanya dari segi desain juga Jazz ini lumayan ya karena dia makanya itu harganya stabil, banyak peminatnya. Jazz ini modelnya itu nggak bosenin mas, berarti modelnya nggak boseni, ngenomi mas kasarane. Jadi ngomong lek gawe Jazz iku jan kok arek nom ya, kayak anak muda. Jadi yang bapak-bapak mau golek tumbas Jazz nanti bisa merasa setir ki kayak nyetir Jazz ini kayak berasa muda lagi gitu loh mas. Nah, nanti umur 20 tahunan lagi. jadi menarik lah, fun to drive juga kok Jazz ini. Masalah handling ya seperti itu karena dia kan ya mobil iki diciptakan yo bisa mempertimbangkan kenyamanan. Kalau saya rasa Jazz ini lumayan nyaman, dengan Yaris pun mungkin 11-12 lah dengan Yaris. Kalau masalah tenaga tarikannya juga lumayan. Nah, kalau bunyi-bunyi ini tandanya seatbeltnya mas harus dipakai. Ya ini kan saya cuma di daerah perumahan sini jadi nggak saya pakai. Kalau misalkan di jalan raya saya pakai. Nah, terus Jazz RS ini ada airbagnya juga, duanya ada airbagnya. Ini laci-lacinya banyak mas, banyak fungsinya juga dia. Untuk masalah BBM, saya rasa Jazz ini irit, irit menurut saya. Ini tadi udah terlihat bahwa 10,9, nah, hampir 11, 1:11 lah ya, sekitar segituan. Menurut saya itu irit karena saya juga daerah tempat saya, showroom saya itu kan naik amas jalannya. Jadi nggak bisa diperhitungkan irit atau borosnya mobil. Jadi jalannya naik. Tapi menurut saya isi dengan Pertalite atau Pertamax irit kok untuk sekelas Jazz CC 1500 fun to drive kok mobil ini. Oke, menurut saya untuk sesi test drive seperti itu. Nanti kita lanjut ke masalah pajak dan lain-lain. Sekian review tadi ya yang kita lalui tadi. Banyak fitur-fitur yang dimiliki oleh Jazz RS ya. Itu menjadi pertimbangan Anda untuk membeli Jazz RS di tempat saya, Atma Jaya ini. Untuk masalah nominal pajak terutama di daerah Malang ini ya, Jawa Timur lah, itu sekitar 2.300.000-an apabila tidak progresif. Itu sekitar 2.300.000 untuk area Jawa Timur. Mobil ini samalah dengan lainnya seperti Yaris Swift itu sekitar 2 jutaan. Jadi nggak terlalu mahal lah, lumayan lah untuk 2008 ini.
Kalau di Atma Jaya ini kita jual CSRS ini dengan pajak hidup, dengan kondisi barang seperti ini yang saya rasa lumayan ya untuk kita apa ya, jualkan ke Anda. Saya rasa sangat cukup baik dengan kondisi seperti ini. Kita pasti terawat kok mobil ini, kita benahi kekurangan-kekurangannya, kita maksimalkan sebisa mungkin. Oke, untuk nominalnya sudah segitu, sudah saya sebutkan juga. Jadi buatlah pertimbangan untuk membeli JSRS ini. Oke, bagi saya rasa sudah cukup ya untuk penjelasan JSRS ini. Selebihnya kalau semisalkan ada kekurangan dari penjelasan ini, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia Mas, jadinya biasanya ada luputnya. Nanti saya sarankan untuk Anda mampir ke YouTube kita, like, komennya yang mendukung channel kita, kritik-kritik yang membangun, eh, untuk membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya, dan juga kita bisa lebih inovatif lagi, lebih baik lagi ke depannya untuk bisa memberikan dan menghadirkan informasi bagi Anda semua pencinta Atma Jaya motor. Oke, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya, dan jangan lupa sesuai anjuran pemerintah, jaga jarak dan social distance ya untuk memutus rantai COVID-19 itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.